Bersama dengan saya adalah seorang pengangguran bernama Anies Baswedan. Anies Baswedan kan bingung, nggak punya panggung. Nggak punya panggung, jadi bingung mau jadi apa. Partai nggak punya, diajak partai lain enggak, punya jabatan enggak. Makanya kerjanya di nongol di YouTube orang mulu. Lu undang dia ke sini, datang dia. Yakin orang gak ada kerjaan. Lu pikir kenapa Anies Baswedan datang ke pelantikan? Ganjar kan gak datang? Anies kan datang. Orang nganggur. Kalau kita mampu berpikir kritis, maka akan muncul ide-ide baru yang sebelumnya tidak terfikirkan. Dan untuk bisa berpikir kritis, untuk bisa memunculkan ide-ide baru, saya percaya ini, inspirasi itu tidak datang dari meditasi. Inspirasi itu datang dari interaksi. Karena itu, sering-seringlah Anda itulah sebabnya saya katakan tadi, aktif di dalam kelas dan aktif di luar kelas, supaya Anda mendapatkan inspirasi. Dan inspirasi itu merangsang Anda terus berpikir kritis. Dan jangan khawatir untuk mengungkapkan pikiran-pikiran kritis. Di kampus ini Anda jangan bersembunyi. Di kampus ini Anda harus muncul, aktif, kritis, dan tunjukkan mahasiswa Gajah Mada memang layak untuk memanggul nama besar Universitas Gajah Mada. Ya, adik-adik di teknik atau di UGM itu ada namanya mimbar akademik. Jadi semua dengan potensi akademiknya boleh mengkritisi, tetapi dengan cara yang proper ya Pak Anies ya. Jadi ada evidence, ada data, dan disampaikan dengan cara yang baik. Itulah yang ditariskan oleh orang tua kita, bagaimana cara berkomunikasi. Dan mungkin orang teknik memang harus belajar juga ya Pak Anies ya, ilmu komunikasi kelihatannya Pak Anies ya ini. Dan teman-teman nantinya Anda belajar teknik engineering, Anda harus memahami juga politik, Anda harus memahami persoalan sosial. Mengapa? Ketika Anda terlibat di dalam berbagai macam proyek yang ukurannya teknis, sesungguhnya adalah keputusan politis. Di mana dibangun dam, di mana dibangun waduk, di mana dibangun irigasi, di mana dibangun ibu kota, di mana dibangun kota, itu semua adalah keputusan politis. Jangan sampai nih, udah saya mau fokus aja jadi insinyur, tetapi yang Anda kerjakan bukan proyek yang membuat keadilan, bukan proyek memberikan kesejahteraan, tapi proyek yang hanya menguntungkan sebagian orang. Dan kalau sebagian itu jumlahnya banyak masih mending. Kalau jumlahnya sedikit, maka Anda tidak ada rasa bangga atas apa yang Anda kerjakan. Karena itu Anda harus paham sosial, paham politik. Tidak harus menghabiskan waktu terlalu banyak untuk belajar itu, tapi sensitif, mengerti. Karena pada akhirnya semua keputusan yang dibuat adalah keputusan yang harusnya nih untuk tujuan bernegara. Apa sih tujuannya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ilmu yang Anda kuasai harus bisa membawa Indonesia meraih keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ingat-ingat tuh. Jadi ke depan tugas apapun, ini membantu tidak ya, atau malah merugikan? Ini menghadirkan ketimpangan, memperluas ketimpangan, atau membereskan ketimpangan ya? Jadi Anda bukan sekedar pelaksana, tapi Anda tahu arahnya apa dari yang Anda laksanakan. Baik, tepuk tangan adik-adik. Jadi selain engineer, adik-adik dituntut untuk punya kepekaan kepada sosial dan lingkungan dan juga politik, supaya tadi betul-betul bisa memperhitungkan dengan sangat mendalam dan bijak karya teknologi ini pada akhirnya akan berdampak untuk masyarakat banyak, dan apakah ada manfaatnya atau banyak yang tidak manfaatnya, memang menjadi kontrol ya Pak Anies ya itu. Karena gini, kalau adik-adik semua, saya usul adik-adik untuk berani mengungkapkan apa yang menjadi pengalaman, pengetahuan secara terbuka di lingkungan.
Berlatihlah untuk diskusi, berlatihlah untuk menyampaikan gagasan, pandangan. Hari ini mungkin Anda terasa, saya kuliah aja dah. Menyesalnya kalau udah sarjana. Pada saat itu Anda nggak bisa kembali. Dan saya sering sekali, kebetulan sering sekali ketemu dengan teman seangkatan, teman sebaya, yang ketika sudah jumpa lagi 10 tahun, 15 tahun kemudian, itu bilang, Nis, nyesel dulu pas lagi sama-sama di kampus, nggak ikut aktif. Tapi penyesalan itu nggak bisa dikembalikan Anda kembali kampus. Jadi sekarang saya mau cerita pada adik semua yang baru mau mulai ini. Jangan Anda mengambil rute yang nampaknya nyaman. Cukup dari kosan kuliah, dari rumah kuliah. Jangan. Jadilah mahasiswa yang sibuk. Sibuk, kalau Anda sibuk berarti you're on the right track. Tapi kalau waktu Anda longgar, you're on the wrong track. Jadi mahasiswa dan waktunya longgar, Anda berada di jalur yang salah. Tapi kalau Anda jadi mahasiswa dan sibuk, maka Anda berada di jalur yang benar. Sibuknya apa? Sesuai minat Anda, sesuai bidang Anda. Tapi buat waktu Anda penuh dengan kegiatan. Tadi saya sampaikan, dalam kelas dan ruang luar. Dan itu namanya Anda berlatih mengelola berbagai urusan. Latihannya jangan besok, latihannya sekarang. Masa kuliah adalah masa belajar kepemimpinan. Itu saya bayangkan, Pak Ali, seperti belajar berenang. Belajar berenang. Adik tanya nih, kalau mau belajar berenang, belajarnya di samudra atau di kolam renang? Kolam renang. Kolam renang? Kenapa di kolam renang? Lebih aman. Lebih aman. Kalau di samudra, suhunya tak terkendali, arusnya tak terkendali, ombaknya tak terkendali, betul ya? Kedalamannya tak terkendali. Tapi kalau di kolam renang terkendali semua. Nah, Anda mau belajar berenang nih untuk nanti di samudra pasca kuliah. Jangan belajarnya nanti ketika sudah di samudra. Kerjakan mumpung Anda sedang berada di kolam renang. Dan kolam renangnya salah satu kolam renang terbaik yang ada di tempat ini. Namanya Gajah Mada. Iya, belajar di sini. Jadi nanti pasca kuliah Anda leluasa karena sudah belajar kemarin. Kalau orang tidak memanfaatkan untuk belajar, nanti Anda akan bisa tenggelam. Dan pada saat itu Anda menyesal. Coba dulu saya ketika kuliah saya bersiap-siap. Karena itu saya usul, jadilah mahasiswa yang sibuk. Sibuk itu artinya apa? Energi Anda digunakan, pikiran Anda digunakan, prioritas Anda dilatih untuk mengelola banyak hal yang di kemudian hari itu akan jadi manfaat buat adik semua. Jadi itu Pak Ali kira-kira. Baik, Pak Kasih ini kelihatannya membayangkan besok ada di kuliah ini, kata Pak Anies juga harus aktif di luar kampus. Kira-kira waktunya cukup nggak ya ini kita miliki gitu? Tapi saya lagi melihat bahwa semua itu pada akhirnya juga akan bermanfaat banyak untuk adik ketika lulus. Jadi waktu itu yang sangat banyak saya kira bisa dimanfaatkan dengan baik. Jadi kemampuan mengatur waktu nih Ya. Pak Anies menjadi kunci. Apakah ada tips buat adik-adik ini? Ya, jadi dulu saya ketika kuliah, saya selalu ditanya, Anies ambil berapa SKS? Saya selalu katakan saya ambil 24 SKS. 24. 18 dalam kelas, 6 luar kelas. Tapi saya tempatkan itu sebagai SKS. 18 dalam kelas, 6 luar kelas. Jadi saya menerapkan diri sendiri bahwa transkrip saya itu harus 2. Satu transkrip akademik, satu transkrip non akademik. Non akademik itu nanti munculnya di CV. Di CV ketika lulus CV-nya ada, saya panitia ini, saya aktif di sini, saya aktif itu muncul semua di CV. Itu transkrip non akademik. Nah, ketika saya tugas di rektor, ya, Paramadina itu satu-satunya kampus di Indonesia waktu itu yang mewajibkan mahasiswa aktif di luar kelas. Dan transkripnya 2. Transkrip akademik dan transkrip non akademik. Dan non akademik itu wajib. Setiap mahasiswa lulus harus dapat 52 poin. Dia harus ikut seminar, dia harus ikut penelitian, dia harus ikut organisasi, dia semua harus supaya ketika lulus dapat 2. Itu tips saja. Kalau pengalaman saya dulu 24 tapi 18 dalam kelas, 6 di luar kelas. Jadi kalau nanti Anda lulus memulai babak baru, Anda tidak nol. Pernah mimpin? Pernah. Pernah komunikasi? Pernah.
Semua sih kalau ditanya semua yang sifatnya organisasi jawabnya pernah. Karena nanti Anda akan hidup di era yang beda. Dulu untuk berhasil Anda harus memenangkan Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Luar biasa sekali bagaimana Anies Baswedan berbagi ilmu, berbagi gagasan, berbagi pengalaman dengan masyarakat, mahasiswa UGM, teman-teman. Ini sangat luar biasa bagaimana Anies ya. Beliau ini adalah sosok tokoh yang berbakti kepada bangsa dan negara ya, bukan hanya lewat pemerintah, bukan hanya lewat jabatan-jabatan di kementerian, di pemerintahan, namun di luar pun beliau bermanfaat bagi bangsa dan negara. Itulah hebatnya Anies Baswedan yang selalu mereka olok-olok sebagai pengangguran. Namun kalau kita melihat bagaimana Anies Baswedan, teman-teman ya, yang dianggap pengangguran ini, ternyata beliau sangat-sangat sibuk, sangat-sangat dicintai warganya, masyarakat ya, bahkan orang-orang yang ada di luar negeri. Anies ini terkenal ya, bukan karena hal-hal yang lain, tapi melainkan dari intelektualnya, pengalamannya ya. Itulah yang membuat ia semakin naik kelas ya, berbeda dengan mungkin pejabat-pejabat lain yang mendapatkan jabatan karena orang dalam ya, karena hal-hal yang mungkin tidak baik ya. Anies Baswedan membangun karirnya itu dari bawah, teman-teman ya, dari yang bukan siapa-siapa, dan saat ini sangat dikenal se-Indonesia. Itu adalah letak di mana Anies Baswedan itu sangat dicintai masyarakat Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar. Sampai jumpa lagi. Salam.